Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Hataraku Saibo. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Anime dilanjutkan ketika mereka sedang menikmati kedamaian, tiba-tiba saja ada yang jatuh seperti meteor. Mereka yang ada di pusat belum mengetahui itu apaan. Selte penolong yang sudah tahu dia terlihat santai, padahal itu sangat berbahaya. Terbukti ketika jatuh terjadi goncangan yang luar biasa. Mereka adalah serbuk cedar. Hal seperti ini sudah terjadi setiap tahunnya. Jadi kagak aneh karena serbuk tersebut sudah berada di sana masuk lewat membran. Lalu selte penolong menyuruh yang lagi berada di membran untuk berhati-hati, takutnya ada serbuk tadi. Di sana sel darah merah harus nganterin pesanannya dulu. Dia tepat berada di membran dan hasilnya keluarlah serbuk tersebut dengan ukuran yang kagak manuk akal, gede banget. Dikira kan kecil ya, sel darah merah ketakutan. Untungnya datang sel darah putih membantu. Dan dia juga kagak tahu itu apaan, jadinya dia cek dengan cara menggigitnya. Pas digigit baru dia mengetahui. Tak lama kemudian datang sel yang baru memberitahu sesuatu kepada mereka berdua. Dia adalah sel memori. Sel tersebut menjelaskan mengenai kehancuran dunianya. Si putih dan si merah tentu kagak ngerti. Dia bawa aja buku yang dia simpan, lalu dibacakanlah sama dia kalau bakalan ada kehancuran di dalam kehidupan di tempat itu. Seketika ada pemberitahuan lagi kalau serbuk cedar kini sudah menyebar di mana-mana. Sel darah putih langsung ke sana, nampak banyak dan juga besar-besar. Sebenarnya serbuk tersebut kagak bakalan nyerang atau terjadi apa-apa, cuma gak tahu nantinya bakalan ngapain kalau didiamin terus. Sel darah putih masih terdiam dan di pusat selte penolong menyuruh sel B untuk menggunakan antibodi supaya bisa mengalahkan serbuk-serbuk itu. Nampak pas dia udah ada di sana, warga-warga senang dengan kedatangannya. Lalu dia semprot aja ada semuanya kayak gitu. Tapi kebanyakan menggunakan antibodi bakalan menyebabkan banyak kabut. Hal inilah yang perlu dihindari, terutama sel mas yang mendeteksi terlalu berlebihan memakai antibodi. Dia baca-baca caranya harus bagaimana. Sementara sel memori memberitahu kalau kabut ini bakalan menjadi pembawa masalah. Sel darah putih juga memberitahu sel B untuk tidak melakukannya lagi. Tapi itu orang merasa aman-aman saja pakai antibodi. Tak lama ada pipa muncul di atas sana. Cuma malah naik lagi. Dan yang datang malah pipa berukuran yang lebih besar lagi. Lalu mengeluarkan histamin yang sangat banyak. Sehingga warga-warga kebawa kayak gitu. Mungkin inilah yang dikata si sel memori tadi. Ini belum usai. Histamin itu malah ditambahin lagi. Alhasil situasinya semakin kacau, bahkan warga-warga menyalahkan si sel B yang udah melakukan itu. Dia kasih tahu aja kalau itu kelakuan si sel mas. Auto langsung disamperin macam itu, lalu dibawa keluar. Terjadi pembekakan di area hidung sehingga membuat hidungnya tersumbat dan bersin-bersin. Serbuk tadi juga semakin banyak. Mungkin inilah kalau ada serbuk cedar di sana bisa membuat hidung ingusan, bersin-bersin dan sakit mata. Di sana sel mas dan sel B malah gelut, saling menyalahkan satu sama lain. Tak lama datang sel darah merah. Dia membawa sesuatu gitu, tak lama benda tersebut terbuka. Ternyata isinya robot yang disebut steroid. Kemungkinan itu kandungan yang terdapat di dalam suatu obat. Langsung aja robot itu menghancurkan siapa saja yang ada di depannya. Seketika kehancurannya makin kacau lagi. Mereka gak tahu berhentinya kapan itu robot. Sampai akhirnya pas baterainya habis barulah usai. Entah kenapa para serbuk yang tadi pada hilang. Dan di sana dikasih tahu kalau meminum obat yang terlalu berlebihan bisa berbahaya. Terutama kalau dosisnya terlalu berlebihan. Apalagi jangan ya. Setelah itu sel darah merah yang mau ngirim paket kembali nyasar. Dia kagak tahu arahnya bakalan kemana. Ujung-ujung dia sampai di sumsum tulang merah yang mana itu tempat kelahiran sel darah merah sendiri. Banyak anak-anak dan sel darah merah yang belum matang. Ada juga yang baru lulus dan bakalan jadi sel darah merah seutuhnya.
Dia keinget sewaktu bocah dulu. Waktu itu dimulai dari pembuatan terlebih dahulu. Banyak sel darah yang dibentuk dan berbeda fungsinya. Setelah itu ketika sel darah merah sudah tumbuh menjadi anak kecil atau belum matang, mereka mulai diperkenalkan lingkungannya dan kesehariannya. Nantinya jikalau udah jadi sel darah merah, bocah-bocah itu akan dipandu sama makrofag hingga matang. Awal-awal dia memberikan challenge kepada adik-adik itu untuk melakukan simulasi pengiriman oksigen. Dampak mapnya pusing banget, baru aja simulasi si merah ini langsung tersesat seperti itu. Ini emang udah jadi kebiasaan dia ternyata. Dari kecil udah buta map, sampai dia harus diejek sama temennya sendiri. Makrofag sih nggak masalah akan hal itu. Lalu simulasi selanjutnya bakalan ada pembelajaran evakuasi. Jikalau nantinya mereka bertemu dengan bakteri atau sejenisnya, mereka bakalan dibantu sama sel darah putih untuk menjadi monsternya. Sebelum itu si merah bertanya terlebih dahulu kalau dia tersesat bagaimana. Katanya kagak bakalan, soalnya mereka bakalan main di area tulang sumsum merah saja. Ketika udah dimulai pembelajarannya langsung pada ngibrit ketakutan. Si merah saking takutnya dia langsung tersesat keluar dari batasnya. Dia merasa kalau dia itu udah kesasar. Tak lama dia melihat ke arah bawah, nampak ada sel darah merah yang sedang mengirim barang. Lantas dia kepikiran kalau dia juga bakalan seperti itu nantinya. Dia harus berusaha, namun di sisinya terdapat bakteri. Dikira itu sel darah putih, gak taunya beneran bakteri. Si merah langsung ketakutan. Bakteri tersebut langsung aja menyiksanya seperti itu. Dia senang sekali sama yang lemah-lemah. Tadinya dia sempat mau putus asa karena kagak ada orang yang nolongin dia. Tapi si merah pengen seperti orang-orang tadi juga. Alhasil dia marah. Dan kagak sengaja topinya kena matanya. Alhasil bakteri tersebut tambah marah lagi. Dikejar-kejarlah seperti itu. Di sana ada pintu buat keluar. Namun si merah kagak boleh meninggalkan tempat tersebut. Alhasil dia kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah pasrah seperti itu. Untungnya datang sel darah putih yang belum matang juga yang menolongnya. Orang itu so jago kayak gitu, padahal pisau yang dia bawa itu bohongan. Alhasil si putih lah yang kena siksa. Bakteri itu memberi pilihan mau memberikan si merah kepadanya atau dia yang bakalan jadi korbannya. Hingga akhirnya tak lama kemudian sel darah putih dan makrofag datang membantu. Mereka berdua auto nangis seperti itu lalu berpisah ke tempat masing-masing. Sebelumnya si merah menanyakan apakah dia bakalan bertemu lagi dengan si putih. Si putih kagak tahu, mungkin suatu saat nanti mereka bakalan bertemu lagi. Sampai umur segini dan sudah lulus, si merah baru kepikiran sama si putih itu. Dia harus lebih bersemangat lagi, malah nabrak si putih yang ada di depannya. Dia tahu kalau si merah kesasar lagi, dia bakalan bantu. Kebetulan lagi libur juga dia. Si merah punya pemikiran kalau si putih inilah yang dulu nolongin dia. Sesudah mengantar si merah, orang-orang mengatakan kalau akhir-akhir ini kagak ada bakteri. Tak berselang lama muncullah kegaduhan. Ada sesuatu yang menyerang warga sel di sana. Si sel darah putih langsung saja menolongnya. Dia belum tahu itu jenis bakteri apaan. Untungnya ada si sel T pembunuh yang ada di sana. Baru kali ini lagi mereka bekerja. Si sel T pembunuh juga kagak tahu itu bakteri apaan. Seketika pas mau dibawa datang seseorang cewek yang disebut sel NK atau natural killer. Dia kerjaannya membasmi kanker dan yang lainnya. Dia ke situ mau mengambil kerjaannya itu untuk menyelidikinya sendiri. Dia menanyakan sisa dari monster itu ada di mana. Dia bersedia ngasih tahu. Cuma si sel T pembunuh kagak mau kalah juga. Jadinya bukannya pada misi ini malah ribut satu sama lain. Serang sana sini udah kayak Dragon Ball. Sel darah putih mah santai aja nanya-nanya kepada korban. Dia memberi pertanyaan apakah di tempatnya teman, keluarga, dan yang lainnya terpapar juga. Kalau ada dia harus ngasih tahu soalnya nanti para sel bakalan menghabisi siapa saja. Tapi dia sendiri kagak masalah kalau harus seperti itu demi untuk dunia itu juga. Setelah lama ribut akhirnya selesai juga. Mereka meneruskan perjalanannya lagi. Mereka dibawa ke sebuah gedung gitu, nampak isinya sangat kosong. Sel NK kembali mau mengatasinya seorang diri kayak gitu. Situasinya semakin kacau.
Si sel T pembunuh juga malas, jadinya berpisahlah di sana. Sementara NK tahu kalau orang itu adalah bukan sel biasa. Di sisi lain si merah yang lagi jalan tali sepatunya lepas. Katanya itu pertanda buruk, ditambah jalan di bawah tangga dan memecahkan piring. Tentu itu pertanda buruk buat si merah. Tapi apa yang bakalan terjadi? Sementara si NK yang tahu kalau dia bukan sel biasa, benar saja dia berubah kayak gitu. Dia sebenarnya adalah sel kanker. Dia berhasil membawa para sel kekebalan untuk masuk ke kawasannya. Si NK ini sangat sombong, dikatain kalau si kanker ini lemah. Emang iya sih awalnya lemah, tapi pas dapet tonjokan yang keras baru tahu rasanya. NK bingung mau bagaimana. Di sisi lain sel T pembunuh dan si putih lagi nyari juga. Si putih punya firasat buruk saat ini, minta kumpul lagi aja. Namun tak lama sel T pembunuh menemukan sel yang kagak biasa, yang mana itu sel berkembang dengan cara ilegal, membelah diri dengan cepat, dengan caranya sendiri. Di sana tertulis kalau mereka adalah sel kanker. Terbukti datang banyak banget sel kanker di sana. Auto terjadi keributan, namun pas keluar makin banyak lagi. Entah mereka munculnya dari mana, pokoknya tempat itu udah dikuasai. Alhasil mereka berdua pun tertangkap. Si putih kepikiran sama bocah yang sama si NK. Tak lama kemudian NK terhempas ke sana. Beserta bocah tadi juga datang. Dia sengaja membawa sel kekebalan buat ke sana karena dia pengen tahu rasanya diburu. Di situ juga mereka bertiga auto disiksa karena itu markasnya jadi sel kanker lebih leluasa. Sementara si merah yang lagi bawa paket ketemu dengan trombosit. Mereka main-mainin pipi mereka biar damai. Namun seketika dia kepikiran dengan nasib sialnya tadi. Tak lama juga mereka berdua dibuat aneh karena ada sel darah merah lain yang membawa nutrisi banyak banget. Mereka pengen membantunya. Pas dikejar sel darah merah lain juga membawa banyak nutrisi. Dia bingung kenapa tiba-tiba kayak gitu. Mereka pun yang membawanya bingung. Tujuannya adalah ke tempat sel kanker tadi. Si merah mencoba mengintai dan kaget di dalam rumah itu terdapat sel yang kagak biasa, yang lagi makan nutrisi. Ini makin bahaya, tapi mereka harus melakukan tugasnya. Si merah pun ikut membantu ngangkut. Sementara yang sedang terpojok, mereka berusaha buat bangkit kembali. Terutama sel darah putih, namun dia kesusahan. Sel T juga apalagi kagak bisa menandinginya. Sel kanker mendengar perkataan sel T pembunuh yang membuat dirinya keinget sewaktu dia dilahirkan. Yang mana semua keluarga temennya dibunuh sama sel T pembunuh. Dia juga kagak ngerti padahal tidak melakukan apa-apa. Yang terakhir kalinya dia selamat dan mengorbankan temennya itu. Sekarang dia pengen balas dendam kalau orang-orang seperti sel kekebalan lah yang harus dia bunuh. Soalnya sel kanker kagak melakukan kesalahan atau apapun. Hingga akhirnya mereka dibuat kagak berdaya sama satu orang. Si merah yang sedang membantu bertemu dengan si makrofag. Dia menanyakan si merah mau kemana. Dia perjelas aja kalau ada kiriman yang kagak masuk akal. Banyak banget. Makrofag curiga. Si sel kanker bakalan membalas dendam. Dia mau menuju ke pembuluh darah dan yang lainnya. Lalu nantinya dia bakalan membelah diri dan menguasai tubuh. Namun cara tersebut mungkin membuat dia nantinya mati juga. Dia sih kagak peduli akan hal itu. Ketika dia mau berangkat, ada yang lain pada datang. Kampak makrofag tepat sasaran, namun kagak headshot. Kini sel kanker udah dikepung, kagak bisa kemana-mana lagi. Langsung saja di sana terjadi keributan. Ini sel T pembunuh udah mulai damai sama si NK. Tapi ketika pertarungan itu terjadi, emang sih kagak ada masalah. Kerjasamanya bagus juga. Namun ada momen di mana sel T pembunuh dikerjain sama si NK. Alhasil dia kesemprot antibodi kayak gitu. Dia ngakak banget, tapi berkat ngakaknya itu kekuatan dia pulih kembali dan langsung aja mengarah ke arah sel kanker itu sendiri. Katanya tawaanlah yang membuat kekuatannya muncul. Lalu mau dihabisin sama sel darah putih. Sebelum itu dia ngobrol dulu dengan sel kanker. Sebelum dia membunuhnya, si putih mempersilahkan dulu buat ngomong. Dia sebenarnya senang ketika ditolongin sama si putih.
Itu pertama kalinya dia ditolongin seperti tadi. Terus dia juga merasa aneh kenapa sel kanker tidak diperbolehkan hidup di situ, padahal mereka melakukan kehidupannya sendiri. Si Putih menjelaskan kalau sel kanker selalu menyimpang hidupnya, membelah diri, mencuri nutrisi, dan lain-lain. Jadi hidupnya kagak legal gitulah intinya. Di situ dia selesai, tapi dia bakalan balik lagi lain waktu. Di sana sel darah merah mendekatinya. Dia melihatnya aja serem, mukanya kayak di Road Mobile Legend. Si Putih akan menghabisinya lagi jikalau sel kanker muncul kembali. Singkat cerita, sel darah merah mau mengirim karbon dioksida ke jantung. Di depannya terdapat para pemula yang baru bekerja yang akan mendapatkan petunjuk dulu dari seniornya. Si merah yang udah lama bekerja, dia kagak mau kesasar lagi dan kagak mau merepotkan orang lagi. Dia bakalan mulai hari ini. Pas dia mulai jalan ke depan, udah nyasar. Ketemu kuman pula, sial banget nasibnya. Untungnya ada si sel darah putih membantunya. Tetap aja dia kagak enak ngerepotin terus. Dia harus lebih teliti lagi. Tadinya sel darah putih mau mengantarnya, cuma ketika melihat si merah ini berapi-api dan kagak butuh bantuan, jadi dia diemin. Baru didiemin sebentar orang itu udah nyasar lagi. Kali ini dia bakalan beneran serius. Dia mulai masuk ke sana. Karena mapnya kebalik, dia mau balik lagi dong. Si Putih udah kagak yakin si merah bisa melakukannya sendiri. Alhasil dia pun mengikutinya ke dalam sana. Di dalam sana banyak banget sel darah merah. Di situ juga senpainya dibuat kaget ketika si merah bersemangat. Tidak seperti biasanya, dia mulai memahami rutenya dengan menulis di kertas yang dia bawa. Karena sudah siap, dia pun mulai masuk ke dalam. Yang pada berdesakan macam itu penuh dengan sel darah merah. Ketika pintunya terbuka, catatannya ketinggalan. Si Putih langsung melemparnya ke arahnya. Terus ke tempat yang berdesakan selanjutnya. Kali ini topinya ketinggalan. Untungnya dia kagak ketahuan mengikuti si merah. Dia masih lancar saja menuju ke penukaran karbon dioksida jadi oksigen. Dia terlebih dahulu minum dulu. Selepasnya dia bakalan balik lagi ke jantung. Di sana si Putih terus memantau kemanapun dia bergerak. Di sana dia bertemu dengan bocil trombosit yang mengganggunya. Pas di tengah jalan ada saja kuman yang menyelinap masuk ke situ. Untungnya si Putih cepat-cepat menghabisinya dengan hati-hati. Biar kagak ketahuan. Karena ada rekannya, dia pun mengikuti si merah lagi. Tak lama kemudian si merah pun berhasil menemukan alamatnya untuk memberikan oksigen dan menukarnya dengan karbon dioksida. Cuma gangnya sempit banget jir kayak gitu. Tapi untungnya dia bisa melaksanakan tugasnya. Terlihat dia senang banget. Si Putih juga senang melihatnya. Tak lama datang sel T pembunuh. Dia melihat kesenangan yang sedang dialami si merah. Killer T malah bilangnya kalau si merah itu kurang kompeten. Di situ si Putih memberikan opininya kalau wajar saja dia begitu senang. Karena orang itu walaupun sempat gagal beberapa kali, dia tidak henti-hentinya belajar dan mencobanya kembali. Jadi buktinya sekarang dia berhasil. Dia juga melihat kalau mereka semuanya harus bisa berteman dengan sel darah merah. Lantas tiba-tiba saja Killer T menonjoknya. Dia yang berada di sel kekebalan merasa kagak terima dengan omongan lembek macam itu. Dia anti banget sama omongan yang bukan tentang kekuatan. Sel darah putih yang kagak ngerti cuma bisa diem saja. Terus si sel darah merah menghampirinya. Dia kaget mukanya biru. Dia mau cerita tentang hari ini. Si Putih pun bersedia padahal dia udah tahu perjalanannya kayak gimana. Sementara si Killer T melihat lagi orang yang lagi bercengkrama lah gitu. Dia seperti menahan biar tetap jadi orang yang keras. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.